Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang doa-doa yang dibaca oleh Nabi, tentang doa istiftah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas doa istiftah yang dibaca oleh Nabi ketika salat malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari seorang tabi'i yang mulia yang bernama Abu Salamah, putranya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Qala sa'altu Aisyata ummul mu'minin, aku bertanya kepada Aisyah, ibunda kaum mukminin, bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Dengan bacaan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat malamnya ketika beliau berdiri untuk salat malam? Qalat, Aisyah berkata, kana idza qama minal laili iftataha salatahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun di malam hari beliau buka salatnya dengan membaca Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun, engkaulah yang menjadi hakim di antara hamba-hamba engkau di mana yang mereka berselisih, pada perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Taib. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, seorang tabi'in. Dan dia bertanya kepada Aisyah tentang salat malam, karena ada ibadah-ibadah yang Nabi kerjakan di hadapan para sahabat seperti di masjid atau ketika sedang safar, dan ada Nabi melakukan ibadah ketika dalam rumah sehingga mereka tidak tahu. Mereka perlu tanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang sering ditanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha yang masih gadis. Di antaranya Aisyah mengambil ilmu yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya ketika sahabat tidak mengetahui permasalahan, sering mereka datang kepada Aisyah. Karena Aisyah adalah faqihah, yaitu seorang wanita yang sangat faqih, ya, menguasai banyak ilmu. Di antaranya dia menginformasikan tentang kegiatan ibadah Nabi ketika di dalam rumah, yaitu di antaranya ketika salat malam. Dan ini juga dalil bahwasanya para sahabat ingin tahu tentang ibadah Nabi dan bacaan-bacaan Nabi. Ya, kalau boleh berdoa dengan mengarang-mengarang sendiri, tentu mereka ahli mengarang karena mereka ahli bahasa Arab. Tapi mereka tidak ngarang dan mereka ingin tahu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun menjelaskan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun malam maka yang beliau baca ini, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail. Ya Allah, Allahumma sudah sering kita bahas maknanya apa? Ya Allah, ya Allah. Sama dengan maknanya ya Allahu. Tapi kemudian ya-nya diganti dengan mim jadi Allahumma, ya. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Sungguhnya Allah adalah Rabb segala sesuatu. Makanya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah adalah Rabb. Rabb itu maknanya adalah yang mentarbiyah, yaitu yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur. Yang menciptakan, kalau kita mendengar nama Rabb, maknanya adalah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur. Dan Allah adalah Rabb alam semesta. Makanya kita bilang alhamdulillah rabbil alamin. Dan Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain, Allah Rabb bukan cuma Jibril, Mikail, Israfil, tapi Rabb yang lain juga, Rabbil alamin, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah adalah penguasa
timur dan barat. Demikian juga Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah Rabb penguasa langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Allah penguasa segalanya. Di antaranya Rabbul malaikati war ruh. Sebagaimana dalam hadis, Allah adalah Rabb seluruh malaikat dan juga penguasa Jibril alaihissalam. Namun meskipun Allah adalah Rabb seluruh makhluk dan Rabb seluruh malaikat, dikhususkan 3 malaikat ini karena ada keistimewaan 3 malaikat ini. Apa keistimewaan 3 malaikat ini? Disebutkan oleh para ulama karena 3 malaikat ini terkait dengan tugas mereka terkait dengan kehidupan. Dengan apa? Kehidupan. Jibril alaihissalam tugasnya membawa wahyu Al-Qur'an. Ya. Dan Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Allah menamakan Al-Qur'an dengan ruh karena Al-Qur'an mendatangkan kehidupan batin. Dengan seorang baca Al-Qur'an hatinya hidup. Kalau seorang tidak baca Al-Qur'an hatinya mati. Ya. Siapa yang ingin hatinya hidup maka sering baca Al-Qur'an. Oleh karenanya Jibril alaihissalam turun terkait dengan kehidupan apa? Hati. Adapun Mikail tugasnya adalah untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Maka dia terkait dengan kehidupan fisik di dunia. Manusia tanpa air maka tidak bisa hidup, tanpa tumbuhan, tanpa makanan mereka tidak bisa hidup. Maka dengan tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Mikail, dia memunculkan kehidupan di alam semesta. Tanpa tumbuhan pun hewan-hewan tidak bisa hidup. Oleh karenanya Mikail bertugas terkait dengan kehidupan di dunia, kehidupan fisik. Adapun Israfil maka tugasnya adalah meniupkan sangkakala untuk menghidupkan kembali manusia pada hari kiamat kelak. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, summa nufikha fihi ukhra, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba manusia berdiri menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Maka dikembalikanlah fa idza nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa digabungkan, ya, ada yang mengatakan digabungkan antara ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad digabungkan itu ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Oleh karenanya ketiga malaikat ini terkait dengan apa? Kehidupan, dan mereka 3 malaikat utama dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Mereka adalah para penghulu para malaikat. Dan yang paling mulia tentunya malaikat Jibril alaihi salam. Ya, setelah itu baru kemudian malaikat Mikail dan Israfil. Oleh karenanya Nabi SAW ketika berdoa, doa istiftah ketika salat malam, Rasulullah SAW mengkhususkan dengan 3 malaikat yang sangat dahsyat ini, yang sangat luar biasa. Taib. Adapun Jibril ini berasal dari bahasa Ibrani, Jibril, Mikail, Israfil, ya. Dan khilaf di kalangan para ulama, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan il maksudnya adalah Allah. Il maksudnya Allah. Kalau Jibril maksudnya Abdullah. Maknanya adalah apa? Abdullah. Mikail maksudnya adalah Ubaidullah. Ubaidullah. Israfil maknanya adalah Abdurrahman. Abdurrahman. Jadi il itu maknanya adalah Allah atau Ar-Rahman. Itu nama Allah. Adapun depannya adalah sebaliknya. Adalah nama-nama Abdullah, Ubaidillah, Ibadur Rahman atau Abdurrahman. Pendapat lain mengatakan tidak, justru il artinya abd. Yang Jibr baru itu Allah, tapi nama-nama Allah berbeda-beda. Ada Jibr, Mika dan Israf, itu nama-nama Allah seperti Asmaul Husna, bunyinya beda-beda, ya, maknanya beda-beda. Ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat mayoritas mengatakan il itulah nama Allah. Jadi Jibril maksudnya apa? Abdullah. Mikail artinya Ubaidullah. Kemudian Israfil maksudnya Abdurrahman, ya. Dan Jibril menunjukkan malaikat yang sangat kuat karena dari kata Jibr yang artinya kokoh dan kuat. Dzul quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ketika Allah menyebutkan tentang Jibril, Allah mengatakan dzi quwwah, sang pemilik kekuatan. Jibril alaihissalam sangat kuat, makanya memiliki 600 sayap. Kalau satu sayap dibuka, saddal ufuk, maka cakrawala akan tertutup. Disebutkan Jibril alaihissalam lah yang kemudian menghancurkan kaum Nabi Lut dengan satu sayapnya, dia cungkil mereka, kemudian dia terbangkan ke atas langit, kemudian dibalikkan oleh Jibril hanya dengan satu sayapnya. Dialah Jibril alaihissalam. Tapi intinya ini 3 malaikat yang dahsyat.
Ketika Nabi menyebutkan tentang Allah, Nabi mengatakan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Ini malaikat-malaikat yang dahsyat tersebut menunjukkan keagungan Allah. Jika malaikat-malaikat ini sangat agung, bagaimana lagi dengan Sang Pencipta malaikat-malaikat tersebut, ya. Kemudian Nabi puji lagi, ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Dan demikianlah doa dibuka dengan apa? Tawassul dengan memuji Allah. Ini pujian kepada Allah. Allahumma ya Allah, Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ardh. Fatir maksudnya pencipta. Pencipta tanpa ada min ghairi mithalin sabiq. Mithalin sabiq maknanya seperti mubdi, yaitu inovator atau berinovasi tanpa ada contoh sebelumnya. Namanya fatir, mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak ada yang sebelumnya pernah bikin seperti langit dan bumi. Yang bikin Allah yang pertama membentuk langit dan bumi dengan berbagai macam bentuknya, modelnya, perhiasannya, isi-isinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak mencontohi selain Allah, tapi Allah yang berinovasi. Dia yang pertama kali menciptakan langit dan bumi dengan kemegahannya. Fatiras samawati wal ardh, yaitu pencipta langit dan bumi, atau ya pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan kita tahu langit begitu luasnya, 7 lapis langit yang kita lihat ini hanyalah as-sama'ud dunya, langit yang paling bawah. Itu pun sudah sangat luas. Kita tidak tahu mana ujung mana pangkalnya. Itu pun sudah berisi berbagai macam benda langit. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada meteor-meteor, ada planet-planet, begitu banyak. Demikian juga al-ard, bagaimana luasnya bumi dengan berbagai macam isinya, dengan berbagai macam bentuk-bentuk materialnya dan penghuninya, ya. Maka di sini Nabi muji, Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Engkaulah malaikat penguasa malaikat Jibril, pencipta malaikat Jibril, malaikat Israfil, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kemudian masih dipuji lagi, Alimal ghaibi wasyahada. Yang mengetahui yang gaib dan yang hadir, ya. Yang mengetahui yang hadir. Kita yang hadir kita tahu, tapi yang kita tahu cuma yang di depan mata kita. Yang di depan mata kita, yang terjangkau dengan indera kita. Adapun banyak hal-hal yang hadir tapi kita enggak tahu. Di sana jauh, kita enggak sampai pandangan kita, enggak sampai pendengaran kita, enggak sampai ilmu kita. Apalagi perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib seperti gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak itu terkait masa depan. Secara mutlak enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gaib nisbi itu relatif. Banyak perkara yang malaikat tahu kita tidak tahu. Bagi malaikat tidak gaib, bagi kita gaib. Itu namanya gaib nisbi. Dan Allah mengetahui selera yang gaib, ya. Dan ada gaib mutlak yang malaikat pun tidak tahu, ya. Seperti ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Kemudian Allah mengatakan ghaibas samawati wal ard. Coba saya carikan ayatnya. Dalam dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayat ke-33 Allah berfirman, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, wahai Adam kabarkanlah kepada malaikat tentang nama-nama benda-benda yang sudah aku ajarkan kepadamu wahai Adam. Falamma amba'ahum, tatkala Adam mengajarkan kepada para malaikat karena mereka tidak tahu, qala alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku telah kabarkan kepada kalian wahai para malaikat, a'lamu ghaibas samawati, aku tahu yang gaib di langit dan di bumi. Malaikat saja yang bagi kita gaib. Malaikat gaib enggak? Gaib. Dia pun tidak tahu ada gaib yang Allah tahu yang dia tidak tahu, ya. Yang mereka tidak tahu. Jadi ada namanya gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk tidak tahu. Seperti apa yang di langit kita enggak tahu, tapi malaikat tahu, ya. Tapi ada gaib mutlak yang semua makhluk tidak tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya gaib mutlak. Di antara gaib mutlak adalah masa depan. Adalah masa depan. Kecuali yang Allah sudah kabarkan, tapi kalau tidak kabarkan maka tidak ada yang tahu. Di antaranya hikmah-hikmah perkara-perkara gaib kita enggak tahu. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa? Kita enggak tahu kenapanya. Secara detail kita enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Seperti nama-nama Allah, ada yang Allah sembunyikan. Tidak ada yang tahu. Nama Allah ista'tharta bihi fi ilmi indak. Nama Allah yang namamu yang kau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Taib. Oleh karenanya yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahadah manusia juga tahu tapi terbatas. Adapun Allah mengetahui yang syahadah secara mutlak ya. Makanya Allah mengatakan wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun itu terlihat atau gaib? Terlihat, tapi kita enggak tahu. Kita pun lihat hanya sebagian daun. Sementara daun di alam semesta ini entah berapa triliun, banyak sekali. Tapi Allah tahu semua daun tersebut dan bagaimana kondisi daun tersebut. Bahkan ketika sedang jatuh Allah tahu. Kata Allah, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Di antara yang gaib isi hati manusia. Isi hati manusia siapa yang tahu? Ya manusia. Kita enggak tahu isi hati manusia lain. Yang tahu kita, yang tahu hanya kita sendiri, manusia lain kita enggak tahu. Atau malaikat yang mencatat. Ya, sebagian amalan hati malaikat tahu. Tapi yang tahu seluruh isi hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alimun bi dzati sudur, yang tahu isi hati manusia. Apa yang berguna dalam dada manusia hanya Allah yang tahu. Maka di sini Nabi masih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Setelah itu Nabi berkata, "Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun." Nah, ini juga di antara pujian, engkaulah yang menghukum di antara hamba-hambamu fima kanu fi yakhtalifun, yang di mana mereka perselisihan. Kita di dunia ini banyak perselisihan dalam masalah dunia, perselisihan dalam keyakinan, perselisihan dalam masalah akidah ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya terjadi perselisihan dalam masalah akidah. Ya, ada Majusi, ada Nasara, ada Yahudi. Nanti Allah akan hukum mereka pada hari kiamat kelak. Allah menentukan mana yang benar, mana yang salah, dan yang benar dimasukkan surga, yang salah dimasukkan dalam neraka Jahannam. Ini jelas kalau perselisihan antara kita dengan Ahlul Kitab bahwasanya kita di atas tauhid, mereka di atas kesesatan, ya. Dan ada perselisihan yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ini perselisihan dalam masalah fikih, masalah di antara para ulama, bahkan masalah duniawi antara kita dengan dia, antara dia dengan yang lain, kita enggak tahu mana yang benar ya. Maka kita mengatakan anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtilaf. Engkau adalah hakim yang menentukan mana yang benar dan salah di antara hamba-hambamu. Oleh karenanya ihdini limakhtalifa fihi. Tunjukkanlah kepadaku tentang apa yang diperselisihkan berupa kebenaran. Tunjukkan mana yang benar di antara perselisihan. Bi'ithnik, dengan izinmu. Dengan izinmu. Ya, kalau engkau tidak mengizinkan maka tidak bisa. Kemudian setelah itu memuji Allah lagi. Innaka tahdi, karena yang bisa beri petunjuk, sungguhnya engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa khusus terkait dengan ini, doa secara spesifik khusus untuk mengetahui mana yang benar di antara perselisihan. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara doa yang paling dibutuhkan oleh para hakim adalah doa ini untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan di antara manusia. Manusia juga berselisih, kadang hakim juga bingung mana yang benar, mana yang salah. Maka dia perlu berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepadaku mana yang benar di antara dua yang bersengketa ini. Kalau enggak dapat petunjuk, enggak ada feeling, enggak ada firasat, agak susah, ya. Kadang-kadang yang pandai bicara itu yang dimenangkan. Ya, yang pandai bicara, yang kurang pandai bicara atau ternyata pengacaranya lebih hebat, nyogok sana nyogok sini, itu yang menang, ya. Kalau orang mencari kebenaran, maka dia bisa punya firasat. Allah beri petunjuk, dia minta kepada Allah agar diberi petunjuk. Demikian juga yang membutuhkan doa ini adalah para fuqaha, para ulama yang mendapati perselisihan di kalangan para ulama, agar diberi petunjuk kepada Allah mana yang lebih dekat kepada kebenaran.
Sehingga terjadi perselisihan misalnya pemahaman tentang dalil, dia butuh hal ini. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan doa yang paling sering di antara dibaca oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah doa ini. Ibnu Taimiyah sering baca doa ini. Berarti doa ini meskipun dibaca dalam salat tahajud, tapi boleh dibaca dalam waktu yang lain. Semua doa yang kita baca dalam salat, doa zikir pagi petang, doa istiftah, kalau konteksnya bagus kita boleh baca kapan saja. Kita boleh, saya ulangi, semua doa yang indah, misalnya doa zikir pagi petang ada doa yang indah, doa dalam salat ada doa yang indah, doa istiftah ada doa yang indah. Kita boleh cuplik, kita boleh baca kapan saja. Kapan saja, karena doa-doa yang indah boleh dibaca. Karena terkadang kita tidak pandai merangkai kata-kata. Di sini sudah indah sekali, dibuka dengan pujian, kemudian diakhiri menyebutkan innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, karena sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah. Siapa yang Allah berkehendak, Allah kasih petunjuk. Siapa yang Allah tidak berkehendak, Allah tidak tunjukin dia kepada jalan yang lurus. Maka sering-seringlah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah singgung kenapa kita sering minta hidayah, karena hidayah yang kita butuhkan banyak sekali ya. Saya singgung lagi nama apa ya? Hidayah. Ya, kebutuhan kita kepada hidayah ya, banyak. Pertama, yang beri hidayah sama siapa? Hanya siapa? Hanya Allah. Kita enggak bisa dapat hidayah sendiri, enggak bisa. Hidayah itu tidak bisa kita cari sendiri. Harus dikasih dari siapa? Allah. Hidayah, petunjuk dari Allah. Bisa dengan perantara Rasul, perantara buku, tapi yang mengarahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang dapat hidayah. Seperti saya ada kisah seorang yang asisten pendeta yang kemudian ditugaskan untuk mencari kesalahan Al-Qur'an di Mesir. Ada di YouTube dia cerita. Ketika dia buka Al-Qur'an, dia ingin cari kesalahan. Pertama ayat yang dia buka, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadral Islam, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dia buka ayat surat Al-An'am di halaman pertama, di bagian baris paling atas, dia buka Allah, firman Allah, dan orang Mesir tahu bahasa Arab. Di sana ada Kristen Koptik di sana. Ya. Karena dia ditugaskan oleh pendetanya untuk cari kesalahan. Begitu dia buka Al-Qur'an, dia buka ayat itu. Siapa yang Allah kehendaki, wa majridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah ingin kehendaki dapat hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Dia kaget. Wa man yurid an yudhillahu, siapa yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu ghadayyiqan, Allah akan jadikan dadanya sempit. Maka dia tutup Quran tersebut, dia kaget. Kenapa dia baru mau cari kesalahan yang dibuka ayat itu? Terus dia besoknya dia buka lagi. Dia buka acak random. Dia buka, ternyata yang terbuka ayat itu lagi. Sampai 4 kali dia buka Al-Quran, acak terbuka itu terus. Maka dia bilang ini bukan kebetulan. Ini pasti bukan apa? Kebetulan. Ini hidayah dari Allah. Akhirnya dia mulai baca dari awal dengan niat saya tidak mau cari kesalahan, saya pingin baca aja, pingin tahu. Dia baca aja dapat hidayah, akhirnya dia masuk Islam. Kisahnya panjang tapi cerita pengalaman dia bagaimana dapat apa? Islam. Ya. Dan banyak kita sempat ada orang Australia yang dulu juga pencaci Islam, kemudian Islam gara-gara dia lihat Al-Quran jatuh, kemudian terbuka langsung ayat walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, ya. Bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta hati. Dia kaget. Dia pas Quran terbuka, pas ayat itu, langsung matanya lihat ayat itu, langsung dia ternyata memang saya tahu kebenaran Islam, tapi saya cari-cari apa? Kesalahan. Berarti hati saya buta. Langsung masuk Islam. Ada di YouTube juga. Dua-dua kisahnya ada di YouTube, kisah pengalaman. Mau saya yang kasih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh petunjuk. Makanya kadang saya heran, bayangkan seperti di Libanon mereka tahu bahasa Arab, tapi banyak mereka Nasara. Mesir orang-orang tahu bahasa Arab, tapi tetap Nasara. Kita alhamdulillah enggak tahu bahasa Arab, cuma kaifa haluk.
alhamdulillah Islam. Cari dapat Islam itu enggak mudah, perjuangan. Kalau kita dengar cerita orang masuk Islam susah. Salman Al Farisi dengan perjuangannya. Kita alhamdulillah lahir sudah Islam. Luar biasa. Nikmat luar biasa. Hidayah di tangan Allah. Makanya innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Kau yang berkehendak beri petunjuk kepada siapa yang kau hendaki. Dan di antara khutbah Nabi khutbatul hajah Rasulullah mengatakan may yahdihillahu, siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jadi petunjuk di tangan siapa? Allah. Jadi yang beri petunjuk hanya Allah terus. Tunjuk. Terus yang berikutnya yang menggerakkan hati untuk menerima petunjuk tersebut, menerima hidayah tersebut juga Allah. Allah. Abu Thalib petunjuk di depan mata dia banyak, tapi hatinya tidak tergerak untuk memeluk Islam. Seperti kita ngaji, banyak petunjuk kita dapat, petunjuk keutamaan puasa, keutamaan bersedekah, tapi kita belum tentu bisa mengerjakan. Yang bisa menggerakkan hati untuk mengerjakan, betapa sering kita dengar ceramah tentang salat malam, tapi hati tidak ditunjukin untuk bisa bangun salat malam. Maka petunjuk namanya al-irsyad, itu petunjuk ilmu, itu juga dari Allah melalui ustadz, melalui para ulama. Tapi petunjuk hati, taufik untuk bisa mengerjakannya itu juga dari Allah. Ya. Maka namanya hidayah itu taufik. Hidayah untuk menerima dan mengerjakan. Menerima hidayah tersebut dan mengerjakan. Kemudian petunjuk yang kita butuhkan adalah petunjuk untuk bisa menjalankan dengan baik. Hidayah agar bisa mengamalkan dengan baik. Taib, maksudnya begini, kita sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa sholat malam, ternyata kita bangun malam. Nah, untuk bisa sholat malam dengan baik juga petunjuk Allah. Karena ada orang bangun malam sholatnya asal-asalan. Untuk bisa baca Quran juga petunjuk dari Allah. Tapi ada orang baca Al-Quran, tidak semua baca Quran serius. Ada baca Quran cuma asal-asalan. Hanya cepat-cepatan, hanya target-targetan. Ada yang baca Quran dengan tadabbur, berusaha memahami. Itu juga butuh petunjuk dari Allah agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Jadi dapat petunjuk untuk mengerjakannya dan mengerjakannya dengan cara yang baik. Itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengerjakannya, hidayah juga untuk istiqamah. Istiqamah mengerjakannya. Kalau kerja lakukan sekali kemudian ditinggalkan, itu ya kita butuh hidayah lagi agar bisa istiqamah. Nah, ini hidayah yang kita butuhkan. Kemudian berikutnya ini hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Tapi hidayah berikutnya adalah dibukakan, hidayah untuk dibukakan kebaikan-kebaikan yang lain. Atau sebelum ini, ya. Itu istiqamah yang kemudian hidayah agar lebih baik. Ini nomor 5. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, kita ingin bertahap lebih naik lagi, lebih bagus lagi, sedikit demi sedikit. Kita didik anak agar lebih baik lagi. Dulu kita didik ini, sekarang sudah baik, tapi butuh lebih baik lagi. Kita didik istri dulu begini, sekarang tambah baik lagi, butuh hidayah. Makanya kita minta hidayah terus. Dan kaidah mengatakan jika seorang sedang melakukan sesuatu, kemudian disuruh melakukan sesuatu yang sama, berarti cuma 2, untuk istiqomah dan untuk menambah. Seperti Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, berimanlah. Mereka sudah beriman, terus Allah bilang berimanlah, berarti disuruh apa? Istiqomah atau ditambah kualitas iman. Faham? Seperti ibu-ibu kalau sedang makan, saya bilang makanlah, berarti makannya istiqomah atau suruh nambah. Karena sudah beda kalau belum makan, saya bilang makan, ibu belum makan berarti disuruh makan. Tapi kalau ibu sedang makan, saya bilang makanlah, berarti disuruh apa? Istiqomah makan atau suruh nambah. Seperti itu. Ya, kita sudah dapat hidayah, kita minta hidayah lagi, berarti apa? Supaya kualitas amal kita lebih baik. Yang keenam, hidayah yang kita butuhkan lagi, hidayah untuk dibukakan kebaikan-kebaikan yang lain.
Kita masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ini bukan hidayah ini, hidayah baru. Ini namanya hidayah apa? Baru. Hidayah baru. Kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah. Kemudian juga hidayah untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini juga butuh hidayah. Hidayah untuk mengetahui keburukan dan menjauhinya. Kalau enggak dikasih hidayah enggak bisa. Kalau enggak dikasih hidayah kita tahu-tahu jatuh dalam kesalahan, enggak ngerti ternyata salah. Kenapa enggak ngerti, enggak tahu. Nah, harus Allah kasih hidayah agar kita tahu itu kesalahan dan Allah kasih hidayah agar kita tidak melakukan. Ini semua butuh hidayah. Dan banyak hidayah-hidayah yang lain, 8 hidayah-hidayah yang lain. Di antaranya ditunjukkan mana yang besar, mana yang benar di antara perselisihan. Ditunjukkan mana yang benar dalam perselisihan. Seorang berdoa kepada ada pendapat ini, pendapat. Ada masalah misalnya. Kita mau muamalah tertentu. Satu ustaz bilang halal, satu ustaz bilang haram. Kita berdoa, Allah tunjukkan aku jalan yang benar, halal atau haram. Berdoa. Allah kasih, oh ini halal, oh ini haram. Ada perselisihan, ya. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hidayah yang spesifik, ya. Hidayah untuk diberi petunjuk dalam doa salat malam tadi. Dan dalam hidup ini banyak sekali perselisihan yang kita tahu mana yang salah, yang benar. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ketika minta doa tersebut yang mengatakan innaka tahdi, karena hidayah di tangan Engkau ya Allah. Seluruh bentuk hidayah semua di tanganmu, di antaranya hidayah untuk mengetahui mana yang benar di antara perselisihan yang ada. Faham? Faham? Coba ulangi doanya. Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sudah hafal? Belum. Diulang. Yang penting sudah bisa ngucapinnya. Makanya salat malam biar hafal. Ya, itu biar hafal. Jadi kita hafal bangun malam, salat malam, baca. Insyaallah lama-lama terbiasa. Dan ini tentu boleh dibaca kapan saja. Cuma yang paling spesial adalah di salat malam. Kita siang juga baca ini juga boleh. Karena semua doa istiftah boleh dibaca kapan saja. Tetapi yang paling istimewa kalau dibaca di malam hari karena Nabi membacanya sering ketika malam hari. Ya. Ya, artinya di sini kita mengakui kita enggak bisa apa-apa. Ya Allah kita lemah, mana tahu mana yang benar, mana yang salah kita enggak tahu. Hidayah di tangan Engkau ya Allah. Kita puji-puji Allah terlebih dahulu dengan pujian-pujian tersebut. Sudah Ibu? Kita lanjutkan. Kemudian doa istiftah berikutnya, Allahu Akbar kabira 3 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafsihi wa min nafkhi wa nafthihi wa hamzihi. Ini doa istiftah ya Allah yang Maha Besar, yaitu Allahu Akbar kabira,
alhamdulillahi katsira, aku muji dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asilan, pujian maha suci Allah di pagi hari dan maupun di sore petang hari. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari tiupannya. Nafakh itu tiupan tanpa liur. Itu namanya apa? Nafakh. Kalau nafath ada liurnya dikit. Kalau ruqyah ada liurnya dikit. Kalau tafal ludah keluar banyak. Tapi kalau cuma ada semburan liur sedikit, itu namanya nafath. Kalau nafakh tanpa ada air liur, itu tanpa ada namanya nafakh. Kalau nafath ada liurnya dikit-dikit. Kalau liurnya banyak, airnya banyak, namanya ludah, tafal. Wa hamzihi, bisikan-bisikannya, was-wasnya. Taib. Ini hadis saya bacakan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sahabat mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, atau annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat suatu salat. Qala Amr, la adri ayya salatin hiya. Kata Amr, perawi hadis dari Jubair bin Mut'im, dia mengatakan, saya tidak tahu, salah seorang perawi hadis berkata, tidak tahu yang disebut oleh Jubair bin Mut'im Rasulullah sedang salat apa. Salat fardu kah, salat sunnah kah, salat apa. Tapi hukum asal doa istiftah buat salat fardu boleh buat salat sunnah, dan istiftah buat salat sunnah boleh buat salat fardu. Tapi dia jujur, dia bangsa tidak tahu salat apa yang disebutkan. Faqala, intinya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengar Nabi berdoa, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila. Wa a'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Qala Amr, berkata Amr perawi hadis, nafthuhu adalah syair, yaitu setan menggoda manusia dengan syair-syair. Kemudian nafkhuhu, tiupannya maksudnya kibar. Setan niupkan orang sehingga orang jadi besar, jadi merasa sombong. Kemudian hamzihi, hamzu al-mutah ya. Tapi ini tafsiran dari perawi hadis ya, tidak terkait dengan makna secara bahasa karena datang dalam perkataan salaf dengan makna yang berbeda ya. Taib, hadis ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalam sanadnya ada rawi yang lemah sehingga diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau dhaifnya. Namun disahihkan oleh banyak ulama dengan dikatakan hasan li ghairihi, karena dia lemah tapi dikuatkan dengan syawahid, dengan hadis-hadis yang lain, maka menjadi kuat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yang sering kita bacakan ya. Hadis Ibnu Umar, beliau berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah," ketika kami, ini tadi hadis Jubair bin Mut'im. Hadis yang disebut syawahid itu maksudnya hadisnya dari sahabat yang lain. Kalau mutaba'ah hadisnya sama tapi datang dalam jalur yang lain, namanya mutaba'ah. Ini istilah mustalah hadis. Hadisnya sama tapi datang dalam jalur yang lain. Kalau syawahid itu hadisnya beda. Ini hadis beda, tetapi ada makna yang mirip, Ini juga bisa saling menguatkan. Contohnya yang sedang kita bahas ini hadis dari Jubair bin Mut'im. Ini hadis Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada syawahidnya, syawahid itu hadis yang lain. Syahidnya ada namanya hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar di mana beliau berkata, ketika kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajul minal qaum, tiba-tiba ada seorang berkata, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. 1 kali aja.
Satu kali. Ada yang baca apa? Allahu Akbar kabira. Kira satu kali. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Cuma sekali saja. Sekali saja. Maka Rasulullah berkata, "Manil qail kalimata kadza?" Siapa yang mengucapkan perkataan tersebut? Qala rajulun minal qaum, saya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajibtu laha futihatlah abwabus sama." Aku kagum dengan doamu tadi atau zikirmu tadi, maka pintu-pintu langit dibuka, ya. Maka dari sini sebagian ulama memahami, maka ini ada kaitannya dengan hadis Jubair bin Mut'im, maka boleh seorang baca istiftah cuma sekali saja. Makanya ini sering yang kita baca waktu masih kecil ini kan. Allahu Akbar kabira. Gimana kalau doa waktu kecil kita doa istiftah gimana? Bukratan wa asila. Baru kita baca ini wajah tu. Kita gabungkan doa yang lain. Kita sudah bahas ada khilaf di kalangan para ulama, apakah doa istiftah satu untuk satu solat, apakah bisa menggabungkan dua istiftah? Sebagian mengatakan satu istiftah untuk satu solat tidak boleh digabungkan. Sebagian mengatakan boleh digabungkan. Boleh digabungkan satu dengan yang lain. Kalau kita baca Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallahi wa ta'ala, inna salati inni wajjahtu wajhi alladhi, itu berarti kita gabungkan dua istiftah. Taib. Kemudian di akhir doa istiftah tersebut ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Sehingga ada di akhir doa istiftah ada ta'awudz billah. Ta'awudz billah. Taib. Para ulama khilaf, kita tahu ta'awudz disunahkan sebelum baca Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanul ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanul ladzina dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian baca Quran, maka bilanglah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi, karena kita mau baca Al-Fatihah, kita istiftah, terus kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kita baca Al-Fatihah. Jadi urutannya demikian. Takbiratul ihram, istiftah, terus apa? Ta'awudz, baru baca Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan baca surat. Maka ta'awudz tersebut dibaca sebelum Al-Fatihah. Taib, semua ulama sepakat ta'awudz tersebut dibaca pada rakaat pertama. Nah, apakah pada rakaat kedua kita ulangi lagi? Pada rakaat kedua kita Allahu Akbar. Misalnya kita bangkit rakaat kedua. Kita kan biasanya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Apakah kita boleh baca lagi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah? Apakah ta'awudz lagi? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan dibaca lagi berdalil dengan keumuman ayat wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Kalau kalian baca Quran maka isti'az billah. Dan kita karena mau baca Quran ulang lagi, kita baca lagi. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab cuma sekali, sebagaimana istiftah cuma sekali. Rakaat pertama, rakaat keempat semua tergabung, dan apalagi di akhir doa istiftah ini ada ta'awudznya. Berarti di mana Rasulullah menggandengkan istiftah dengan apa? Ta'awudz. Wallahu alam bisawab. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya lebih condong bahwasanya ta'awudz cuma pertama. Sebagian istiftah cuma sekali, ta'awudz cuma sekali. Taib. Kita pahami maknanya Allahu Akbar kabira, kita sudah paham Allah Maha besar. Allah Akbar kabira, Allah Maha besar. Yaitu Allahu Akbar kabira. Allah Maha besar, ya. Dan Maha besar Allah dari sisi zat dan sifat. Zat Allah Maha besar, makanya Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah. Sungguhnya bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit dilipat dengan tangan Allah. Berarti Allah Maha besar enggak? Maha besar. Allah Maha besar. Allah Maha besar, ya. Dan seluruh makhluk kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara zat Allah Maha besar. Kemudian kita mengatakan alhamdulillahi katsira, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Segala puji hanya milik Allah dan kita memuji dengan pujian yang banyak. Itu hamdan katsiran. Yaitu ya Allah, aku muji Engkau dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Maka disunahkan kita sering bertahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kita sering memuji Allah dalam segala kondisi. Kemudian subhanallah, subhanallah kita sudah bahas kemarin pada pertemuan lalu, yaitu tentang Allah Maha Suci. Maha suci dari segala kekurangan, dari segala tuduhan. Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya pembantu, ya. Allah berbuat semena-mena, Allah berbuat tanpa perencanaan, Allah berbuat tidak adil. Ini semua Maha suci Allah dari segala keburukan yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukratan wa asila, di pagi dan petang. Pagi dan petang. Tapi pagi yaitu dari terbit fajar sampai sebelum zuhur, namanya pagi. Petang ada yang mengatakan dari asar sampai malam, namanya asila, petang. Ada yang mengatakan dari asar sampai terbenam matahari. Asar dari asar sampai terbenam apa? Matahari. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk zikir pagi petang. Di antara sebabnya Allah sering menyebut tentang pagi dan petang. Bukrata wa asila, bukrata dalam Al-Quran banyak. Karena itu adalah waktu pagi kita mulai aktivitas kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh zikir agar kita kuat, agar kita dapat hidayah. Kita buka aktivitas kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir pagi petang banyak doa-doa, banyak sekali doa-doa. Sehingga kita diberkahi hari tersebut. Apalagi Rasulullah mengatakan burika li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di pagi harinya. Kemudian di petang hari, kenapa petang hari? Karena kita sudah selesai dari kerjaan, otak sudah fresh, sudah selesai semua, tinggal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau siang-siang lagi sibuk. Tapi kalau sudah menjelang maghrib, udah selesai semua, udah pulang kantor, udah selesai, kita zikir kepada Allah. Sebentar enggak lama, 10 menit. Bertasbih. Subhanallah, subhanallah, bertasbih. Kemudian baru kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita bahas syaitanir rajim. Asy-syaitan khilaf di kalangan para ulama asal katanya. Khilaf tentang asal kata. Ada yang mengatakan dari syata, yashitu, ada yang mengatakan dari syatona. Kalau syata yashitu itu maksudnya adalah tamarrada, itu durhaka. Ini maknanya durhaka. Isim fa'ilnya disebut syaitan. Syaitan itu makhluk yang durhaka. Syatona maknanya ba'uda, berarti jauh. Maksudnya syaitan, maksudnya jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah. Makanya syaitan ada dari jenis jin dan dari jenis manusia. Dan syaitan ini kita tidak bisa selamat dari dia kecuali Allah yang melindungi kita. Karena syaitan susah, musuh yang susah, tidak terlihat. Kalau kelihatan bisa kita kemplang kepalanya, tapi enggak kelihatan. Kata Allah, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia dan anak-anaknya dan pasukannya melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Susah. Kemudian sudah tidak kelihatan, ternyata dia nongkrong di setiap tempat yang kita lewat. Ya. Kata Allah, syaitan bersumpah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari segala jalan, dari menuju jalanmu yang lurus. Aku akan halangi mereka. Tsumma la atiyannahum baina aydihim. Kemudian aku akan datang dari depan mereka, aku goda. Wa min aymanihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Aku goda dari belakang, dari kanan, dari kiri. Aku akan goda mereka dari segala arah. Ya, ada yang bilang dari depan maksudnya dikasih angan-angan, di belakang maksudnya diberi kesedihan yang berkesinambungan, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yaqudu li ibni Adam bi atruqih. Sungguhnya syaitan nongkrong di seluruh jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Dia mau sedekah digodain, jangan sedekah nanti kamu miskin, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat keji. Jangan sedekah. Pelit, uang tinggal berapa di ATM, jangan. Nanti kalau ketahuan diomelin istri. Syaitan nakut-nakutin. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah menjanjikan kalau kalian bersedekah diampuni dan Allah kasih tambahan harta. Tapi banyak orang ikut setan. Mau jihad ditakut-takuti, ini jihad nanti anak-anak gimana, istrimu janda, anak-anakmu janda yatim, akhirnya enggak jadi apa? Jihad.
Mau apa aja ditakut-takutin. Ya. Mau ini, mau anu, mau ini ditakut-takutin. Jadi dia nongkrongi semua jalan. Kalau jalan kemana digoda. Ya. Kata Nabi SAW, Innal mar'ata auratun fa idza kharajat isyarfa syaitan. Wanita adalah aurat, kalau keluar syaitan intai. Ini mau dihiasi oleh syaitan. Sehingga lewat laki-laki, jadi pandangan laki-laki, jadi pusat dari laki-laki. Jadi syaitan susah musuh seperti syaitan. Dia sering menggoda ya. Kata Allah, syaitan bikin angan-angan. Fala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku sungguh akan perintah mereka, aku kasih angan-angan sampai mereka rubah ciptaan Allah. Di antara merubah ciptaan Allah, bikin tato. Digambarin kalau tato jadi tambahin indah. Maka tato gigi di krik-krik supaya kelihatan masih muda. Al-mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah karena mencari keindahan. Ini parah lagi, operasi sana, operasi sini ya. Hidung sudah mancung, kasih tambah mancung ya. Bibir sudah bagus, bikin memble. Dagu udah ini dikasih kotak. Udah kotak jadi lancip. Macam-macam. Merubah ciptaan Allah. Setan kasih angan-angan, mulai tambah keren, tambah ganteng, tambah cantik, tambah bahagia. Padahal belum tentu tambah bahagia, belum tentu. Bahagia yang punya siapa? Allah. Belum tentu bahagia. Dikasih cantik, hidung tambah mancung, dikejar laki-laki, malah enggak enak, dikejar sana, dikejar sini. Gelisah. Yang ngejar banyak. Coba kalau agak pesek, ngejar cuma satu orang, aman. Mau saya, setan susah, godanya banyak sekali. Kalau Allah enggak selamatin kita, enggak bisa. Syaitanir rajim ya. Kemudian adapun rajim ini wazannya fa'il. Fa'il ini bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Kalau ini kata pelaku, ini objek ya. Ini pelaku, ini objek ya. Rajim kalau fa'il maksudnya dia yang yarjum, dia yang melemparkan. Maksudnya apa? Melemparkan syubhat, melemparkan syaitan itu melemparkan was-was, melemparkan janji-janji palsu, bisikan-bisikan, bisik-bisik. Was-was cuma beri bisik-bisik. Kalau maf'ul maksudnya dilempar seperti Allah mengatakan tentang bintang-bintang rujumal lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang sebagai pelempar syaitan ya. Dilempar, yaitu dilempar, dijauhkan dari surga, masukkan dalam neraka jahanam ya. Itu di antara makna rajim, minasyaitonir rajim. Kemudian min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Taib, sebagian ulama menafsirkan tadi, mereka mengatakan nafkhihi adalah al-kibar. Al-kibar itu apa? Sombong. Setan niup dia, kau tuh ini, kau tuh hebat, kau akhirnya jadi sombong. Kalau dia sudah sombong, dia akan merendahkan orang lain. Dia dibuat tinggi. Sebenarnya dia biasa-biasa, tapi dibuat oleh setan merasa dia tuh hebat sekali. Ya. Kadang setan langsung tiup-tiup dalam hatinya, terkadang melalui penjilat-penjilatnya. Ada orang ada penjilat-penjilat. Oh, Masya Allah, bapak begini, bapak pokoknya bagian apa? Grup penggembira. Bagian tepuk tangan penggembira, jadi bapak kelihatan hebat gitu. Sama ada murid-murid penjilat. Oh, ustadz gini, ustadz oh besar, dijilatin sama murid-muridnya karena ada kepentingan duniawi. Sehingga ketika dia sudah ditiup-tiup, jadi gede. Kepalanya gede, badannya gede, semuanya gede. Kalau sudah merasa tinggi, susah menerima nasihat. Ini terjadi terkadang antara suami istri, nggak ada mendengar nasihat istri sedikit pun, nggak ada. Istri pun tadi main dengar suami, nggak mau dengar sama dia, merasa enggak, suami saya bahlul, nggak ada. Sudah, nggak mau dengar tadi suaminya sama sekali. Ya suaminya digoblok-goblokin, selesai. Kadang sama teman, kadang sama penuntut ilmu, susah. Merasa dirinya hebat, merasa yang rendah. Kalau ada yang nasihat, hasad. Udah nggak hasad, ngapain hasad sama kamu? Rugi hasad sama kamu. Cuma setiap ada yang nasihat dibilang apa? Hasad. Dia sudah ternyata dadanya sudah penuh dengan kesombongan. Ya, setan yang tiup. Sebenarnya dia biasa-biasa aja, tapi kan dia tiup jadi merasa hebat. Hati-hati di antara godaan setan yang membuat orang menjadi sombong. Syair dengan syair menjadikan orang macam-macam, jadi orang terlena. Sekarang banyak syair-syair setan lewat musik-musik, lagu-lagu, cinta-cinta, cintrong-cintrong, banyak sudah.
Orang jatuh cinta inilah, menghayal sana sinilah, akhirnya berzina, akhirnya macam-macam. Ya, banyak tentang wanita, tentang keindahan, tentang macam-macam ya. Al-mutah maksudnya junun, ini gila, maksudnya apa gila? Setan juga bisa bikin orang gila ya. Gila bisa jadi karena memang penyakit medis ya, terbentur kepala atau apa, atau stres yang sangat kuat jadi gila. Bisa juga setan yang bikin apa? Gila. Seperti banyak orang belajar ilmu kanuragan jadi gila, banyak enggak? Banyak, itu setan yang bikin dia gila. Biasanya kalau di ruqyah mungkin gilanya berkurang. Ya. Jadi ini di antara tafsiran ya. Tapi intinya ada yang menafsirkan mujahid maksudnya ini adalah intinya godaan-godaan setan. Dan setan hanya bisa membisik-bisikin ya. Fawaswasalahum syaitan, maka setan bisik-bisik Adam dan Hawa. Jadi setan coba alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisik-bisik di dalam manusia. Maka yang bisa melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan pada hari kiamat kelak dia berlepas diri. Tatkala di hari kiamat kelak di neraka jahanam dia berkhutbah di atas mimbar api. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, ketika keputusan sudah ditetapkan mana masuk surga mana masuk neraka, maka dia ceramah di hadapan pengikutnya, liyakuna min ashabis sa'ir ya. Inna ma yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sungguh dia membawa pengikutnya untuk menemani dia di neraka jahanam. Nah, ketika sudah masuk neraka, maka dia ceramah. Ya. Wa qala syaitanu lamma qadira innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kebenaran bagi kalian. Wa wa'adtukum, saya juga bikin janji-janji, bikin angan-angan. Fa akhlaftukum, bedanya saya menyelisih janji saya. Menyelisih janji saya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Sebenarnya saya tidak punya kekuatan untuk kalian. Saya enggak pernah narik tangan kalian. Saya enggak pernah dorong kalian. Enggak ada, saya enggak bisa apa-apa. Emang saya pernah tarik tangan kalian untuk ngeklik macam-macam kan enggak? Apakah saya pernah narik tangan kalian menuju ke tempat prostitusi, menuju tempat diskotik? Enggak pernah. Saya wa ma li 'alaikum min sultanin. Saya tidak punya kemampuan memaksa kalian. Illa anda utukum, saya cuma bisik-bisik doang. Fastajabtum li, tahu-tahu kalian nurut sama saya. Siapa yang bahlul? Kalian yang bahlul sendiri. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahin saya. Salahin diri kalian sendiri. Saya enggak pernah maksa. Kecuali kalau saya tarik, itu baru. Oh, saya enggak pernah tarik, cuma bisik-bisik. Itu bagus tuh, itu bagus. Itu keren tuh, coba deh, coba aja, coba. Dibuat khayalan macam-macam. Nah, ini maka karena itulah kita sulit berhadapan dengan syaitan karena syaitan tidak kelihatan. Kemudian syaitan juga sudah, iblis umurnya udah panjang, dia udah tahu kalau ini gampang digoda, ini tinggal kasih cewek jatuh dia. Ini kasih duit hilang udah. Ya, agamanya hilang, kasih duit. Ini kasih jabatan, agamanya hilang. Setan tahu. Setan tahu. Ini cuma digoda-goda dikit, cuma dipuji-puji dikit, sudah ria. Ini susah, dikasih duit enggak mau, kasih cewek enggak mau, jabatan enggak mau, dipuji. Oh. Setan maha ahli. Maka tidak mungkin kita selamat kecuali yang menyelamatkan siapa? Allah. Maka perlu kita berlindung dari godaan syaitan. Baik, demikian saja Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa istiftah. Yang masih ada doa yang lain, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Coba kita ulang doanya yang awal. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Satunya lagi, Allahu akbar kabira 3 kali. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Kalau malas sekali aja enggak apa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa hamzihi. Insyaallah dengan kita merubah-rubah doa istiftah kita lebih khusyuk dalam salat. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.